Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pastor Dede Daniel dari GBI Immanuel. Puji Tuhan kalau saudara diberikan kesempatan untuk mendengar renungan malam yang saya buat ini, untuk menemani tidur saudara sehingga hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki di akhir bulan Juni, 26 Juni hari Rabu 2024. Kita sudah sampai kepada pertengahan minggu. Kita tentunya selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kesehatan, perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kita anak-anaknya. Baik, hari ini renungan malam kembali kita masih belajar mengenai tokoh-tokoh Alkitab, di mana kita bisa belajar dari karakter mereka. Yang negatif tentunya tidak perlu kita ikuti, sedangkan yang positif kita harus ikuti sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita sampai kepada tokoh yang tidak banyak disebut di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu seorang wanita yang bernama Lydia. Saya beri judul Lydia, hati yang terbuka untuk Injil. Tidak banyak catatan yang dicatat mengenai Lydia ini, hanya beberapa ayat saja di dalam Kisah Para Rasul 16. Dan kita membaca dalam ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Kita tahu ini adalah di Filipi. Paulus waktu itu bertemu dengan Lydia saat Paulus sampai di Filipi bersama-sama dengan rekan pelayanannya. Dan seperti biasa setiap Paulus berjumpa atau singgah di kota-kota yang bukan kota Yahudi. Ini kota Filipi ini tentunya ada di daerah Masedonia, juga tidak jauh dari Roma. Dan Paulus selalu mencari sinagoge untuk menyampaikan Injil kepada perkumpulan orang-orang yang ada di kota tersebut. Dan pada saat Paulus sampai di Filipi, tidak banyak pria yang ada di sana, di sinagoge. Akhirnya hanya wanita-wanita saja, dan salah satunya adalah Lydia. Kita tahu menurut ayat yang kita baca tadi, Lydia berasal dari Tiatira. Dan karena sesuatu hal, Lydia pindah ke Filipi untuk melakukan bisnisnya. Tiatira sangat terkenal dengan penjualan kain yang berwarna ungu, karena di pesisir pantai Tiatira banyak sekali dijumpai satu kerang-kerangan yang memberikan warna ungu untuk dipakai membuat bahan pewarna pakaian. Nama kerang itu disebut Murex snails, dan Lydia serta beberapa orang dari Tiatira berbisnis kain ungu ini, dan kain ungu ini sangat mahal sekali. Nah, di sini Lydia tentunya adalah orang yang beribadah dan dia datang ke sinagoge. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kemungkinan besar Lydia adalah orang Yahudi. Begitu Paulus menyampaikan berita Injil di sinagoge itu, Tuhan membukakan hati Lydia sehingga ia menerima Injil. Dan kalau kita membaca di dalam ayat 15, kita bisa melihat sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Hanya dua ayat ini yang secara detail menjelaskan apa yang Lydia lakukan. Kita bisa mengambil kesimpulan dalam ayat 15 ini, setelah ia percaya, ia membawa keluarganya, anak-anaknya, suaminya, dan juga mungkin budak-budaknya yang kita tidak catat untuk percaya Tuhan dan akhirnya dibaptis. Dan bukan hanya itu saja, Lydia juga mengajarkan kemurahan hati karena menawarkan hospitality agar para rasul ini termasuk Paulus untuk tinggal di rumahnya. Memang dan ia mendesak sampai kami menerimanya, dan ini mengindikasikan Paulus dan rekan-rekan pelayanannya sempat menumpang di rumah Lydia. Kita bisa belajar dua hal dari Lydia. Yang pertama, ia berani memberitakan Injil kepada keluarganya, dan keluarganya pun ikut diselamatkan.
Lalu yang kedua, setelah ia diselamatkan, ia membuka hati untuk pelayanan para rasul, para hamba-hamba Tuhan yang pada saat itu berpindah-pindah dan membutuhkan tempat tinggal. Dan Lydia dipakai Tuhan untuk menampung hamba-hamba Tuhan ini. Satu kemurahan hati yang patut ditiru oleh kita semua. Lalu kita juga bisa belajar melalui kisah Lydia ini bahwa providensi Tuhan akan membawa orang kepada keselamatan sesuai dengan kedaulatannya. Tuhan akan memakai berbagai macam cara untuk memanggil orang pilihannya. Dan dalam contoh kita hari ini adalah Lydia yang menerima Injil, membuka hati dan akhirnya diselamatkan. Mari kita contoh teladan Lydia yang memberitakan Injil untuk keluarganya. Kalau ada keluarga kita yang belum terima Tuhan, injili mereka. Biar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga mari miliki kemurahan hati, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu keluarga, hamba-hamba Tuhan, atau apapun juga yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Bersyukur kalau Injil sudah masuk di hati saudara dan saudara masuk dalam orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan bagikan berita kabar baik itu kepada orang lain seperti Lydia yang menyelamatkan keluarganya. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita, sehingga sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Shalom.